Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Gugum. Kali ini Kang Gugum akan mencoba membahas tentang Pi, App Studio, dan Vibe Coding. Teman-teman pionir, bagaimana jika saya mengatakan bahwa masa depan Pi Network mungkin tidak lagi bergantung pada seberapa banyak orang yang bisa menulis kode komputer? Bagaimana jika seorang guru, pedagang, petani, musisi, bahkan ibu rumah tangga suatu hari bisa membuat aplikasi mereka sendiri tanpa harus menjadi programmer? Jika itu benar-benar terjadi, apa dampaknya bagi ekosistem Pi? Dan apa hubungannya semua itu dengan Pi, App Studio, dan Vibe Coding? Hari ini, kita akan membahas dengan bahasa yang sangat sederhana agar mudah dipahami. Teman-teman, selama bertahun-tahun, dunia teknologi memiliki satu tantangan besar. Membuat aplikasi bukan pekerjaan yang mudah. Seseorang harus menguasai bahasa programmer, memahami server, database, keamanan, hingga antarmuka pengguna. Akibatnya, banyak orang memiliki ide yang bagus, tetapi ide tersebut tidak pernah menjadi kenyataan karena mereka tidak memiliki kemampuan teknis. Nah, saya melihat core team mencoba mengurangi hambatan itu. Bayangkan, Anda memiliki sebuah restoran, Anda punya menu yang enak, Anda tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, tetapi Anda tidak bisa membuat aplikasi pemesanan makanan. Akhirnya, ide Anda berhenti di kepala saja. Sekarang, bayangkan Anda cukup mengatakan kepada sebuah AI, "Saya ingin aplikasi restoran yang bisa menerima pesanan, mencatat pelanggan, dan memiliki program loyalitas." Lalu, AI membantu membuat kerangka aplikasinya. Inilah gambaran sederhana dari konsep Vibe Coding. Lalu, di mana posisi Pi App Studio? Pi App Studio bisa diibaratkan sebagai bengkel resmi, tempat ide-ide tersebut diwujudkan menjadi aplikasi yang dapat berjalan di dalam ekosistem Pi. Jadi, hubungan keduanya sangat erat. Vibe Coding adalah cara atau metode menggunakan AI untuk membantu membuat aplikasi. Sedangkan Pi App Studio adalah platform resmi yang memanfaatkan pendekatan tersebut untuk ekosistem Pi Network. Mengapa ini penting, teman-teman? Karena selama ini banyak orang berpikir masa depan Pi hanya bergantung pada harga. Padahal core team berkali-kali menekankan kata utilitas. Artinya, berarti Pi digunakan untuk sesuatu yang nyata. Semakin banyak aplikasi yang memakai Pi, semakin banyak alasan bagi orang untuk menggunakan Pi. Mari kita gunakan analogi ini. Bayangkan ada sebuah pusat perbelanjaan yang sangat besar, gedungnya megah, parkirnya luas, keamanannya bagus, tetapi hanya ada 3 toko yang buka. Apakah pusat perbelanjaan itu akan ramai? Tentu tidak. Sekarang bayangkan, ada 1000 toko, ada restoran, ada bioskop, ada apotik, ada supermarket, ada toko pakaian, ada arena bermain. Orang akan datang bukan karena gedungnya, tetapi karena banyak kebutuhan mereka bisa dipenuhi di sana, teman-teman. Menurut saya, Pi Network juga menghadapi tantangan yang serupa. Blockchain adalah gedungnya, Bitcoin adalah mata uangnya, sedangkan aplikasi-aplikasi itulah toko-tokonya. Jika Pi App Studio benar-benar memudahkan pionir membuat aplikasi, maka jumlah toko di dalam pusat perbelanjaan Pi bisa bertambah jauh lebih cepat, teman-teman. Semakin banyak toko yang buka, semakin hidup aktivitas di dalamnya. Bayangkan seorang guru membuat aplikasi belajar, seorang dokter membuat aplikasi konsultasi kesehatan, seorang petani membuat aplikasi jual beli hasil panen, seorang musisi membuat aplikasi distribusi musik, seorang pemilik warung membuat aplikasi loyalty perdagangan. Semuanya dibangun di atas ekosistem Pi. Bukankah itu akan menciptakan lebih banyak aktivitas? Namun, kita juga harus realistis. Mudah membuat aplikasi tidak berarti semua aplikasi akan berhasil. Yang menentukan bukan hanya teknologinya, tetapi apakah aplikasi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah pengguna? Karena aplikasi yang bagus adalah aplikasi yang dipakai, bukan sekadar aplikasi yang selesai dibuat. Disinilah tantangan berikutnya, teman-teman. Core team mungkin bisa menyediakan alat. AI mungkin bisa membantu membuat aplikasi, tetapi kreativitas tetap berasal dari manusia. Ide tetap berasal dari manusia.
pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat tetap dari manusia, teman-teman. Kalau saya melihat arahnya, core team tampaknya ingin mengubah jutaan pionir dari sekedar pengguna menjadi pencipta. Bukan hanya membuka aplikasi Pi setiap hari untuk menambang, tetapi mulai membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jika itu berhasil, maka Pi Network akan memiliki ribuan bahkan mungkin puluhan ribu aplikasi yang lahir dari komunitasnya sendiri. Lalu, apa dampaknya terhadap nilai Pi? Saya selalu mengatakan bahwa harga dan utilitas bukan hal yang sama, tetapi keduanya saling mempengaruhi. Jika Pi hanya disimpan di wallet tanpa digunakan, aktivitas ekonominya terbatas. Namun, jika Pi dipakai dalam berbagai aplikasi, transaksi, dan layanan, maka permintaan terhadap Pi berpotensi meningkat karena ada kebutuhan nyata, teman-teman. Apakah itu otomatis membuat harga naik? Memang tidak ada jaminan, teman-teman. Tetapi, harga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi pasar, regulasi, dan tingkat adopsi. Tetapi, utilitas yang kuat memberikan fondasi yang lebih baik dibandingkan jika sebuah aset hanya bergantung pada spekulasi. Jadi, menurut saya, Pi App Studio bukan sekedar alat membuat aplikasi. Ia bisa menjadi pintu masuk menuju fase baru Pi Network, teman-teman. Fase di mana jutaan pionir tidak hanya menjadi penambang, tetapi juga inovator, kreator, dan pengusaha digital. Dan mungkin inilah alasan mengapa Core Team begitu fokus membangun berbagai infrastruktur sebelum mengejar pertumbuhan utilitas. Teman-teman pionir, jika kita melihat perjalanan Pi Network beberapa tahun terakhir, arahnya tampak semakin jelas. Dari membangun komunitas, berlanjut ke KYC, masuk ke mainnet, mengembangkan ekosistem, menghadirkan Pi App Studio, dan memanfaatkan konsep vibe coding agar semakin banyak orang mampu membangun aplikasi. Semua ini menunjukkan pergeseran dari fase mengumpulkan pengguna menuju fase membangun utilitas. Apakah strategi ini akan berhasil? Semua memang tidak ada yang bisa memastikan, teman-teman. Tetapi, jika semakin banyak pionir mampu mengubah ide menjadi aplikasi yang benar-benar bermanfaat, maka peluang tumbuhnya ekosistem Pi akan semakin besar. Sekarang saya ingin bertanya pada teman-teman, jika App Studio sudah tersedia untuk digunakan secara luas, aplikasi apa yang ingin teman-teman buat untuk ekosistem di Pi Network? Tuliskan ya ide teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu ide sederhana yang Anda miliki hari ini bisa menjadi salah satu utilitas besar yang dibutuhkan jutaan pionir di masa depan. Demikian teman-teman, jika suka dengan konten seperti ini, silakan berikan like, berikan komentar positif, berikan kritikan yang membangun, silakan bantu subscribe dan share ke sesama pionir dan non-pionir agar Pi Network dikenal secara luas. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.